Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berakhir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Masih tema 7 kepemimpinan, subtema 3 pembelajaran 2, ayo memimpin. Hari ini kita akan belajar IPA dan SPDP. Kemudian tujuan pembelajaran adalah, nanti anak-anak bisa membacanya sendiri. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Tentunya ada ya, karena setiap anak memiliki pemimpin idolanya masing-masing. Ayo mengamati, perhatikan gambar patung di atas. Kemudian setelah kalian amati, mari kita jawab. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Ya, tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa materi pembuatannya? Bahan pembuat patung tersebut yaitu batu, semen, dan pasir. 3. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Patung itu dibentuk dengan cara memahat batu. Oke. Berikutnya, bacalah teks berikut. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, kemudian jasadnya tidak pernah ditemukan raja. Raja Rahat pun sedih sehingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si gale-gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung si gale-gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si gale-gale yang dapat menari. Patung si gale-gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si gale-gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai macam patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Ayo kita samakan dengan jawaban Bu Guru. Ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung yaitu wujud karya 3 dimensi mempunyai tekstur, warna, dan bentuk. Yang 2, jenis-jenis patung. Pertama, figuratif, yaitu peniruan bentuk yang berada di dalam sebuah kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Non-figuratif, bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Jenis-jenis patung berdasarkan jenisnya. Contohnya Hyundai Boss, patung yang bangun sendiri.
tidak melekat pada sebuah sisi. Kemudian yang kedua, relief, patung yang melekat pada sebuah permukaan yang berasal dari dinding. Kemudian berdasarkan fungsinya, contohnya patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. 3. Bahan pembuat patung. Ada batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, fiber resin. 4. Teknik pembuatan patung. Teknik membutsin, mencetak, pahat, konstruksi. Setelah itu, buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Ini ya cara pembuatannya ya. Nanti bisa kalian salin rencana pembuatan karya patung. Sudah? Kemudian, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Perubahan pada masa pubertas. Kemudian, setelah kalian membaca, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pada masa pubertas? Iya. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. 2. Menjaga kesehatan dengan menentukan makanan sehat dan berolahraga. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Oke. Setelah itu, bersama dengan orang tuamu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas. Nih ya, ini Bu Guru sudah memberikan contoh. Nanti anak-anak bisa menyalinnya seperti ini, persis. Dibuat peta pikiran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.